DPP LSM Gempa Indonesia soroti pembentukan Brigade Pangan di Kabupaten Goa, diduga alihkan akar masalah pupuk subsidi. Dinas Pertanian Kabupaten Goa membentuk Brigade Pangan sebagai program peningkatan swasembada pangan di daerah, menurut keterangan UPT Pertanian Kecamatan Biringbulu saat dikonfirmasi oleh tim investigasi DPP LSM Gempa Indonesia. Brigade Pangan terdiri dari perwakilan kelompok tani terpilih, yang nantinya akan menerima dan mengelola alat bantuan dari Kementerian Pertanian. Namun hingga kini belum ada kejelasan jenis alat apa yang akan diberikan kepada Brigade Pangan tersebut. LSM Gempa Indonesia, pembentukan Brigade Pangan diduga tidak menyentuh akar masalah. Ketua DPP LSM Gempa Indonesia, Amiruddin SH Karaeng Tinggi, menilai pembentukan Brigade Pangan tidak menjawab persoalan fundamental di lapangan. Menurutnya, bukan Brigade Pangan yang menentukan swasembada, tetapi penertiban tata distribusi pupuk subsidi yang selama ini diduga dikangkangi oleh oknum pengecer, distributor, serta lemahnya pengawasan dinas terkait. Temuan dugaan pelanggaran distribusi pupuk subsidi. 1. Pengecer pupuk menjual di atas harga eceran tertinggi. 2. Pengawasan lemah dari Dinas Pertanian Kabupaten Goa, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Goa. 3. Diduga adanya konspirasi antara oknum, Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan Perindustrian distributor pupuk. Pengecer 4. Pengecer menguasai 2 desa sekaligus, bertentangan dengan struktur distribusi normal. 5. Pengecer dari luar kecamatan turut menjadi pengecer di Biringbulu dan Bonto Lempangan. 6. Manipulasi data ERDKK. Di antaranya, penggunaan nama petani yang sudah tidak aktif bertani, nama petani yang merantau bahkan nama petani yang sudah meninggal. LSM Gempa Indonesia, pembentukan Brigade diduga modus operandi pengalihan tanggung jawab. Ketua DPP LSM Gempa Indonesia menilai pembentukan Brigade Pangan justru terkesan sebagai modus operandi pengalihan tanggung jawab dari Dinas Pertanian dan Dinas Perdagangan Perindustrian Kabupaten Goa. Menurutnya, masalah utama swasembada bukan kurangnya brigade, tetapi pembiaran pelanggaran distribusi pupuk subsidi yang merugikan petani dan menghambat produktivitas. Landasan aturan dan potensi pelanggaran. 1. Aturan penyaluran pupuk subsidi. Permentan Nomor 10 Tahun 2022 mengatur tata kelola pupuk bersubsidi berbasis ERDKK, jenis pupuk, dan mekanisme distribusi berjenjang. Manipulasi data ERDKK merupakan pelanggaran serius. Pupuk wajib dipatuhi oleh pengecer, menjual di atas termasuk pelanggaran administratif dan pidana. 2. Aturan kewenangan pengawasan Dinas Pertanian bertanggung jawab pada validasi ERDKK pengawasan distributor dan pengecer. Pembinaan kelompok tani, Dinas Perdagangan dan Perindustrian berwenang. Pengawasan harga sesuai pengawasan distribusi barang penting dan pengendalian perdagangan. Potensi sanksi dan ancaman hukum menjual pupuk di atas dapat dijerat dengan Pasal 29 Ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Ancaman, pidana penjara hingga 5 tahun atau denda 5 miliar rupiah. Pasal 107 UU Perlindungan Konsumen ancaman, pidana 2 tahun atau denda 500 juta rupiah. B. Manipulasi data ERDKK dan penyaluran pupuk tidak sah. Dapat dikenakan Pasal 263 KUHP, pemalsuan dokumen. Pidana, hingga 6 tahun penjara, Pasal 3, 9, 12 UU Tipikor bila menyebabkan kerugian negara. Pidana, 4-20 tahun. C. Pembiaran oleh pejabat, kelalaian atau kerja sama ilegal. Pasal 421 KUHP, penyalahgunaan wewenang, Pasal 55-56 KUHP, turut serta, turut membantu. UU ASN, sanksi disiplin berat D. Pemberhentian. Penegasan DPP LSM Gempa Indonesia. Ketua DPP LSM Gempa Indonesia menegaskan, swasembada pangan tidak akan tercapai jika mafia pupuk masih dibiarkan berkeliaran. Kami menduga pembentukan Brigade Pangan justru untuk mengalihkan perhatian publik dari bobroknya tata kelola pupuk subsidi di Kabupaten Goa.
LSM Gempa Indonesia meminta 1. Inspektorat melakukan audit khusus. 2. Kejaksaan dan kepolisian memeriksa dugaan manipulasi ERDKK dan penjualan di atas HET. 3. KPK mengawal secara nasional potensi korupsi distribusi pupuk subsidi. 4. Dinas Pertanian dan Dinas Perdagangan Perindustrian Goa menghentikan pembiaran dan melakukan penertiban total tutupnya.